Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas dan kini dampaknya mulai meluas ke negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Kuwait, Bahrain, dan Yordania pada Sabtu, 18 Juli 2026. Serangan ini terjadi setelah militer Amerika Serikat kembali menggempur berbagai sasaran militer Iran untuk malam ke-7 berturut-turut. Eskalasi terbaru ini menjadi babak baru konflik yang semakin berbahaya, hanya sepekan setelah gencatan senjata antara kedua negara dilaporkan runtuh. Lalu, seberapa besar dampaknya bagi kawasan dan pasar energi dunia? Simak laporan lengkapnya. Kuwait menjadi salah satu negara yang paling terdampak dalam serangan terbaru Iran. Rudal dan drone Iran dilaporkan menghantam fasilitas desalinasi air serta memaksa operasional Bandara Internasional Kuwait dihentikan sementara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menyerang Camp Arif Jan yang disebut sebagai pusat dukungan militer Amerika Serikat di Kuwait. Selain itu, Iran juga mengaku menghancurkan fasilitas radar di Pangkalan Udara Ali Al-Salem. Tak hanya itu, Kuwait Petroleum Corporation menyatakan salah satu fasilitas minyaknya terkena serangan berulang yang menyebabkan kerusakan cukup besar. Beberapa pekerja dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Militer Kuwait mengatakan pihaknya berhasil mencegat sejumlah rudal balistik dan drone Iran pada Sabtu dini hari. Meski demikian, sejumlah petugas pemadam kebakaran dan pekerja sektor energi tetap mengalami cedera saat menangani dampak serangan. Iran menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan balasan atas operasi militer Amerika Serikat yang sebelumnya menghantam berbagai infrastruktur di Iran. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut tindakan itu sebagai respons setimpal terhadap serangan udara yang menargetkan jembatan, pembangkit listrik, dan fasilitas penting lainnya di wilayah Iran. Iran bahkan memperingatkan sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan agar bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Iran menyatakan serangan udara Amerika Serikat selama 3 pekan terakhir telah menewaskan sedikitnya 50 orang dan melukai lebih dari 500 orang lainnya. Di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan, serangan udara Amerika Serikat pada Sabtu dini hari dilaporkan menewaskan 3 orang dan melukai 8 lainnya. 2 jembatan dan sebuah terowongan jalan juga mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Sementara itu, kantor berita semi-resmi Fars melaporkan Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara lanjutan di wilayah yang sama pada Sabtu sore. Selain Kuwait, Bahrain juga menjadi sasaran. Media pemerintah Iran melaporkan IRGC menyerang lokasi berkumpulnya pesawat tempur Amerika Serikat di Pangkalan Udara Sheikh Isa serta pusat data intelijen di Bahrain. Di Yordania, televisi pemerintah Iran mengklaim serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Azraq berhasil menghancurkan sedikitnya 2 jet tempur AS dan 3 pesawat lainnya. Namun hingga saat ini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan juga sempat terasa di Arab Saudi. Sistem peringatan dini mengeluarkan imbauan kepada warga di Al-Harj dan Yanbu untuk berlindung. Menurut 2 sumber yang mengetahui situasi tersebut, peringatan dipicu oleh serangan rudal Iran dan disebut sebagai insiden pertama yang berkaitan dengan Arab Saudi dalam lebih dari 3 bulan terakhir. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi mengenai serangan langsung ke wilayah Arab Saudi. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah menyelesaikan operasi hari ke-7 dengan menargetkan fasilitas pengawasan, infrastruktur logistik militer, gudang senjata bawah tanah, serta kemampuan maritim Iran. Iran menuduh Amerika Serikat berupaya menguasai Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Selat Hormuz sendiri menjadi titik paling sensitif dalam konflik ini karena setiap gangguan di kawasan tersebut berpotensi mengguncang pasar energi global. Harga minyak melonjak lebih dari 4% dan mencapai level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan. Kenaikan tersebut dipicu kekhawatiran investor terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama jika konflik terus meningkat di sekitar Selat Hormuz. Situasi di lapangan juga semakin memprihatinkan. Di kota Jas, Iran Selatan, sejumlah rudal dilaporkan menghantam fasilitas listrik dan instalasi desalinasi air. Akibatnya, sekitar 10.000 warga di 20 desa kehilangan akses terhadap pasokan air bersih sebelum pemerintah menyalurkan bantuan darurat. Di Kuwait, fasilitas pembangkit listrik sekaligus desalinasi air juga terkena serangan untuk kedua kalinya dalam 2 hari terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga mulai memengaruhi infrastruktur vital yang menunjang kehidupan masyarakat sipil. Perkembangan konflik AS dan Iran saat ini perlu terus dipantau karena dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga bisa memengaruhi harga energi, biaya logistik,
hingga kondisi ekonomi global. Bagi masyarakat, penting untuk selalu mengikuti informasi dari sumber resmi dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait perkembangan konflik internasional yang bergerak sangat cepat. Bagi pelaku usaha dan investor, memperhatikan pergerakan harga minyak dunia serta perkembangan di Selat Hormuz menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi gejolak pasar. Kita akan terus memantau perkembangan terbaru konflik ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ketegangan ini berpotensi memicu konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.